Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kajian kita malam hari ini halaman 83. Hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awala sesungguhnya awala yang mula-mula sekali, yang pertama kali, mahyuasabu yang dihisab, al-abdu dihisab dengannya al-abdu seorang hamba, yaumal qiyamah pada hari kiamat, min amalihi daripada amalannya adalah salatuhu salatnya. Fa in salahat maka jika salahat baik, faqad aflaha wa anjaha maka aflaha menanglah dia dan jaha beruntung dia. Wa in fasadat dan jika fasadat rusak, faqad khaba wa khasira maka sungguh dia tu gagal dan merugi. Fa in intaqasa min faridatihi syai'a, fa in maka jika intaqasa kekurangan daripada salat fardunya, syai'an sesuatu, ada yang kurang. Qala Rabb azza wa jalla, berfirman Allah azza wa jalla, unzuru lihatlah olehmu hai para malaikat, hal li abdi adakah li abdi bagi hambaku itu min tatawwu daripada salat-salat sunatnya, fayukammala biha maka lalu disempurnakanlah dengannya, man taqasa minal faridah yang kurang daripada salat fardunya, thumma takunu kemudian adalah sairu a'mali ala hada seluruh semua amalan-amalannya ala hada dihisab atas hal seperti ini. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan dia berkata hadis hasan. Mari kita pahami. Salah satu proses atau tahapan yang akan kita lalui nanti setelah dihidupkan kembali namanya hisab. Jasad baru dibikin, roh diperintahkan masuk ke jasad baru, terjadi kehidupan, dipanggil untuk berkumpul. Maka semua kita berkumpul di mahsyar. Setelah sekian lama berkumpul dalam keadaan menderita, sengsara, lapar, haus, bertelanjang bulat dan seterusnya, maka atas rahmat Allah diterimalah syafaat Nabi. Syafaat Nabi adalah pertolongan Nabi. Beliau memohon kepada Allah agar penderitaan diakhiri di mahsyar. Lalu dimulailah hisab. Hisab itu adalah perhitungan amal. Semua amalan kita pasti akan diperhitungkan.
Dan hisab itu dibagi dua. Ada namanya al-arad, penampakan, penayangan, al-arad namanya. Model jam digital, ditayangkan saja, tidak diteliti satu persatu, tidak ditanya secara rinci, dinampakkan saja. Itu namanya hisab yasirah, hisab yang gampang. Ada pula hisab yang dipersulit, itu satu persatu amalannya, perbuatannya, tingkah lakunya akan ditanya. Dan ini luar biasa penderitaannya. Nah, di saat ketika berhisab itu, semua amal-amal ibadah yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan, lalu diputuskan diterima atau ditolak. Karena tidak semua amal ibadah kita pula diterima. Kalau diterima namanya maqbul atau maqbulah. Jika ditolak mardud atau mardudah, ditolak. Di antara yang ditolak itu adalah hadisnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan, suatu ibadah, suatu ketaatan yang tidak berdasarkan atas aturan kami, maka raddun, tertolak. Namanya mardud, ditolak. Allah yang akan memutuskan. Itu pula namanya hari itu hari keputusan. Yaumul fasli, hari keputusan. Semua perkara, semua urusan, semua hal yang diperdebatkan dan diperselisihkan di atas dunia diputuskan. Ketika sekarang tidak ada keputusan. Dan manusia tidak berhak memutuskan. Jadi kalau ada orang yang memutuskan sekarang, menerakakan misalnya, meniadakan, tidak boleh masuk surga, bukan dia pemutus. Allah nanti akan memutuskan. Sekarang kita cuma beramallah, berbuatlah, beribadahlah sebaik-baik mungkin sesuai dengan aturan dan petunjuk. Nanti keputusannya Allah. Nah, amalan-amalan itu semua yang mula-mula sekali dihisab, artinya dipertanggungjawabkan. Di antara semua amalan adalah salat. Ini dia, inna awwala, sesungguhnya al-awwal yang mula-mula sekali, yang pertama-tama kali, ma yuhasabu, yang akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawabkan, akan diperhitungkan, dan seterusnya dengannya al-abdu, seorang hamba di hari kiamat, min amalihi, daripada amalnya adalah salatnya. Salat apa? Ya salat fardu, salat yang 5 kali sehari semalam, kan itu yang wajib. Ada lagi yang menambahkannya wajib, salat hari raya Idul Fitri, sebagaimana pendapat Syekh Ibnu Taimiyah dan orang-orang yang mengikuti beliau. Ada juga yang mengatakan tahiyatul masjid juga wajib. Yang disepakati yang fardu yang 5. Yang di luar itu masih dalam perselisihan dan perbedaan pendapat. Salat yang 5 ini yang mula-mula dihisab, di sidang diadili, dipertanggungjawabkan. Semua amal yang mula-mula salatnya. Fa in salahat, maka jika salahat, baik baik salatnya, salahat, baik dia apa? Dia salat. Salat itu baik, yang baik saleh atau salehah. Jadi kalau salatnya salehah, salatnya baik. Ukuran baik itu adalah sesuai dengan tuntunan Nabi, ittiba, mengikuti tuntunan Nabi, itu baik. Diterima.
syarat diterima kan dua saja. Pertama ikhlas, yang kedua sah. Sah itu yang baik. Dalam akhir surat Al-Kahfi, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Amalan salihah itu maksudnya amal saleh, amal yang benar, amal yang betul, amalan yang sah, yang mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengikuti tuntunan Nabi itu tentu kita harus mengilmuinya sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama. Baru sah dia. Nah, kalau diterima itu yang hisab. Nah, jika nanti dalam salatnya terdapat bagus, baik, namanya salahat, baik, bagus, faqad aflaha, maka sungguh dia telah aflah, beruntung. Dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah, menanglah orang mukmin itu, yaitu orang-orang yang dalam salat mereka khusyuk. Jadi supaya kita beruntung, supaya salat kita diterima, maka berusaha untuk khusyuk dalam salat. Wa anjaha, sukses dan berhasil ya. Najah, sukses, berhasil ya. Jadi dia beruntung, menang, sukses dan berhasil kalau salatnya salahat. Wa in fasadat, dan jika salat itu fasadat, rusak. Fasad itu kan rusak. Lawannya salaha. Yang rusak fasid, yang baik saleh. Jika salat itu fasadat, rusak, faqad khaba wa khasira, maka sungguh dia tuh khaba, gagal dia, tidak sukses, tidak berhasil, khaba, dan khasira, merugi dia. Rusak salatnya, bukan kurang, rusak. Bagaimana kalau tidak salat? Salatnya ada tapi rusak. Kalau tidak salat, tidak salat namanya. Yang kita kaji sekarang salatnya rusak. Di situ pentingnya kita terus-menerus membenahi salat kita, mengilmui. Kalau bahasa guru-guru kita, harus kita terus-menerus mencurigai salat kita, mewaspadai salat kita. Di mana? Jangan-jangan nanti salat kita tidak sah, tidak benar, tidak betul, rusak. Tidak boleh kita merasa sudah cukup saja. Kenapa? Ini harus kita cemaskan. Maka belajar lagi tentang semenjak awal, syaratnya, rukunnya, kaifiatnya, adabnya. Kemudian memahami bacaannya. Memahami bacaan ini kadang-kadang orang yang tidak berapa. Banyak orang hanya mencukupkan dengan kaifiat, tata cara, tapi kadang-kadang melengahkan memahami apa yang dibaca. Belum tentu orang yang betul kaifiatnya, dia paham apa yang dibaca semenjak takbir sampai salam. Karena kita tidak orang Arab, maka kita harus mengerti apa yang kita baca. Di samping mengerti, paham apa yang dibaca. Nah, jika dia salatnya fasadat, faqad khaba wa khasira, sungguh dia gagal, tidak berhasil. Artinya gagal itu apa? Apa yang dikerjakan itu adalah ya sia-sia, gagal.
Khasira itu merugi. Merugi dia. Fa in takasa, maka jika intakasa. Intakasa itu kurang. Itu ada kekurangan daripada salat fardunya sesuatu sedikit syai'a. Ini bukan rusak, kurang sempurna. Berbeda dengan rusak. Kalau rusak tidak sah, batal. Ini kurang sempurna. Kalau kita pasti kurang sempurna. Kita awak tidak boleh lagi kita ujub. Ini salat dia lah sempurna. Buleknya tidak bahasa diang leh. Lurui, data, licin. Nah, itu ujub namanya. Salat wala sesuai mana yang sunnah mana. Sabuak guru sunnah mana. Ujub. Ini sunnah. Janganlah mengklaim menyatakan salat kita paling sempurna atau paling bahasa nyelenehnya paling nyunnah. Seakan-akan salah orang lain yang berbeda dengan kita, salah ini sudah merusak salat kita. Bukan salatnya rusak, hati kita yang rusak. Berbeda biasa sisi pandang. Yang berbeda itu kan ulama-ulama besar. Itu apa-apa ibu. Sifat salat Nabi saja ditulis oleh para ulama banyak, bukan hanya Albani. Masih ulama-ulama yang semazhab itu, yang bermazhab Hambali dan seterusnya, mengikut Ibn Taimiyah, banyak ragam. Judulnya sama, sifat salat Nabi, banyak. Semuanya mengaku sifat salat Nabi. Gitu dia. Nanti kalau yang berbeda dengan yang diajarkan di kitab itu, bisa jadi orang yang tidak lapang, tidak luas, atau picik pikiran menganggap hanya yang seperti itu yang salat, hanya yang seperti itu salat Nabi. Nanti lahir apa kita? Lahir ujub. Lahir diri kita merasa suci dan bersih. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kamu sok suci. Lebih baik kita merasa kurang lengkap, kurang utuh, sehingga kita terus menerus memperbaiki daripada merasa cukup. Rasa sombong itu yang harus dihindari. Salat bersama kita, lalu orang ini rasanya tidak sama dengan kita. Salahnya tidak sesuai dengan buku kita, guru kita. Salah misalnya, hindari itu. Karena penyakit hati itu berbahaya daripada penyakit jasmani. Salah satu penyakit hati itu merasa hebat, merasa bersih, merasa benar, merasa suci. Nah, jika salatnya itu istilahnya intakasa, kurang, fa inin takasa, maka jika ada kekurangan min faridatihi, daripada salat fardunya, syai'a, ada sesuatu kekurangan, apanya? Pokoknya kurang lah. Apakah kaifiatnya, kekhusyukannya, atau bacaannya, atau adabnya, banyaklah kekurangan-kekurangan di sana sini. Ketika itu Allah Ar-Rabb Azza wa Jalla, Allah Rabb Azza wa Jalla, yang Azza wa Jalla, yang maha perkasa lagi maha agung, maha mulia lagi maha luhur, berkata kepada malaikat, memerintahkan kepada malaikat, unzuru, lihat di kalian, sebenarnya Allah kan tahu, Allah maha tahu, tidak perlu diadili, Allah tahu semua. Cuman makanya di sidang diadili supaya manusia jangan protes. Sebab kita manusia ini suka protes, suka bantah. Namanya aktsara syai'in jadala. Kita manusia yang paling banyak debat dan bantahnya. Di akhirat itu masih membantah orang. Allah pun dibantah oleh orang di akhirat, di sidang itu. Makanya tutup mulut kan masih membantah.
Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna. Itu ayatnya kalau kita lihat itu dalam beberapa penjelasan ulama, hadis-hadisnya dari riwayat-riwayatnya. Itu karena manusia masih membantah, tidak percaya, mengingkari. Salah satu yang ingkarinya adalah saksi-saksi dan catatan malaikat. Itu tuh mulutnya. Disuruh anggota badannya bicara. Jadi kalau tidak adalah sidang-sidang, nanti dia kira barangkali kita demo. Ini terima, ini tolak, ini masuk surga, ini masuk neraka. Tidak ada sidang, demo. Gitu. Jadi hari hisab itu saat di mana Allah menampakkan kepada makhluk manusia ini keadilannya. Betul-betul prosesnya berdasarkan keadilan. Tidak ada yang dicurangi. Tidak ada yang ditipu, dikhianati. Wala yazlimu rabbuka ahada. Tuhanmu tidak menzalimi siapapun juga. Tidak ada pula manfaat faedahnya bagi Allah zalim. Allah bukan penendam. Yang penendam itu kita besok ini. Ditinggal kawan, tidak diajak kawan, pindah wak. Tidak dangkeknya wak, protes. Nah itu manusia. Allah tidak ada untung bagi Allah. Kurang, Allah perintahkan kepada malaikat. Unzuru, dia mana tahu ya. Unzuru, lihat itu perhatikan. Buka lagi catatan, kira-kira begitu. Lihat catatan-catatan semuanya. Kalau bagi Allah sudah tahu ya, maha tahu. Lihat catatan. Ada enggak kalian ketemukan dalam catatan-catatan kitab atau bukunya yang telah ditulis oleh Raqib Atid min tatawwa, salat tatawwa, salat sunat, tatawwa itu sukarela salat. Karena tatawwa kita berbuat sesuatu tanpa dipaksa, tidak ada kewajiban, cuma karena sukarela kemauan sendiri, nama tatawwa. Orang terjemahkan masa kita salat sunat atau nafilah, tatawwa atau sunnah. Periksa apakah dia ada mengerjakan yang tatawwa, yang sunat-sunat. Hambaku itu. Jika kalian ketemukan dia hambaku itu ada mengerjakan tatawwa, sempurnakan kepada salat fardunya yang kurang beres itu, yang kurang selesai. Namanya fayukammalu, lalu disempurnakan minha, disempurnakan daripadanya salatnya itu, man takasa, apa yang kurang daripada yang fardunya, disempurnakan dia. Inilah dia fungsi, guna, faedah, manfaat. Di antara sekian banyak manfaat fadilah salat sunat adalah untuk penyempurna, pelengkap salat-salat fardu yang kurang, terutama salat rawatib. Karena rawatib itulah yang mengiringi salat fardu. Rawatib yang selalu mengikuti, mengiringi yang datang selalu. Di mana salat wajib ada di rawatib. Dan rawatib itu memang penyempurna salat-salat yang fardu. Kalau tidak adalah salat rawatib, banyak itu yang berlubang-lubang salat kita, yang kimpu-kimpu, yang kenyuk-kenyuk. Penyempurnanya lah. Disunahkan salat sunnah. Menurut pendapat saya, yang rawatib itu kalau dapat jangan sampai tidak. Rawatib kan dibagi dua, qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah sebelum salat fardu, qabliyah. Setelah masuk salat azan ada qabliyah. Kalau setelah salat ya ba'diyah. Qabliyah ini kata para ulama, salah satunya kitab Subul Salam, syarah daripada Bulughul Maram. Qabliyah itu salah satunya hikmahnya,
sebagai mukaddimah. Mukaddimah salat fardu. Tiba dia tu nangik mesin. Tiba dia orang malari jalan di tempat pemanasan. Sehingga ketika salat fardu masih lapan timingnya lapas. Untuk salat fardu itu Bapak Ibu tidak langsung diawali dengan berwudu. Itu namanya menganzua-anzua, mengalihkan situasi dan kondisi pikiran ke arah salat fardu. Langsung berwudu. Sudah berwudu menuju ke tempat salat. Itu sudah berangsur. Tiba di masjid, tahiyatul masjid. Lalu salat rawatib qabliyah minimal 2 rakaat. Tiba salat fardu kita lah pas timing. Ya, tiba salat fardu lah pas. Tapi kalau tiba-tiba saya salat fardu langsung, tiba saja langsung salat fardu. Wah, kondisi alun masih belum lepas dengan keduniawian. Turun di auto, langsung tiba siko sembahyang cahlu, Allahu Akbar, langsung saya cahlu. Ndak ada lah. Tiba dimakan langsung saya makan nasi karai, man. Ndak minum kalau. Lah itu nasi karai. Tak sakit juga. Ndak lunak. Panik lah tu. Itu. Anak salat sunat itu. Sebelum salat fardu, kau mukaddimahnya. Nanti salat fardu kita lepas. Sementara salat sunat qabliyah setelah salat fardu, kau penumbuk. Kecil kami di rumah gadang, kau parabuang namanya. Parabuang, kau masih ada je nama nang apa? Nang kosong-kosong di padu iko pisang, ada yang lamang, raga-raga kue parabuang. Sekolah panik balik. Maka jadilah salat rawatib setelah salat fardu itu penyempurna, pelengkap daripada salat fardu kita. Maka untuk itu paling tidak kalau tidak semua salat rawatib kita bisa kerjakan minimal yang muakkad. Minimal yang muakkad 10 rakaat saja. Minimal itu. 2 sebelum subuh, 2 sebelum salat zuhur, 2 setelah salat zuhur, 2 setelah salat maghrib, 2 setelah isya, 10. Namanya rawatib muakkad, salat sunat rawatib yang sangat dikuatkan. Untuk mengerjakannya kalau dapat jangan tinggal. Kenapa ada muakkad segala macam? Karena Nabi muwazabah, Nabi rutin mengerjakannya kecuali ketika beliau safar. Yang 10 itu atau pendapat lain mengatakan 12. Kalau 12 berarti 4 sebelum zuhur, 2 sebelum salat subuh, 4 sebelum salat zuhur, 6, 2 setelah salat zuhur, 8, 2 setelah salat maghrib, 10, 2 setelah salat isya, 12. Selebihnya namanya gairu muakkad, tidak terlalu dikuat. Kalau dapat kerjakan semua, bisa kerjakan semua. Tangguh rapi, tangguhnya tunggu jarang aja belum boleh. Tangguh rapi, kerjakan semua. Kalau dapat, tanpa memilah-milah. Ini muakkad ini gairu muakkad, tanpa milah-milah. Bisa. Itu dia. Jadi kerjakan. Di luar itu namanya salat yang tidak masuk rawatib, namanya salat muqayyad. Salat syuru, salat duha, salat malam, tahajud, witir, istisqa, salat khusuf,
istikharah, salat sunat taubat, tahiyatul masjid, salat wudu, itu namanya muqayyad. Salat yang dikaitkan, yang dihubungkan, yang disangkutkan dengan waktu atau tempat atau keadaan peristiwa tertentu, nama muqayyad. Jika dikaitkan dengan waktu banyak tuh. Syuruk, duha itu waktu. Dikaitkan dengan peristiwa gerhana atau istisqa. Jika dikaitkan dengan tempat, ya masjid, tahiyatul masjid. Dikaitkan dengan perbuatan, ya salat wudu, sunat wudu. Dikaitkan dengan malam, ya salat sunat malam. Jika dikaitkan dengan jumlah, witir. Jika dikaitkan dengan bangun, tahajud. Apa nama muqayyad? Salat sunat muqayyad. Kalau bisa kita katakan yang muqayyad, katakan muqayyad. Oh bisa juga, ada namanya salat sunat mutlak. Salat miang. Salat saja. Aku abih lo ketu sinameko. Kita ke kerja. Kita ke Mekah. Jadi mutlak kau tergantung awak kondisi awak. Bagi orang ke Makkah kita anjurkan salat-salat mutlak. Sebab di Makkah tu orang pergi beribadah kan. Tak pergi raun-raun kan. Pergi umrah tu apa banyak salat sunat mutlak. Sebab rawatib tak bisa ditambah. Duha tak bisa ditambah. Sudah jelas. Witir tak bisa ditambah. Syuruk tak bisa ditambah. Nah tapi mutlak salatlah sepuas-puasnya. Nah, mutlak kapan saja di luar waktu yang terlarang. Bisa dua. Di mana salat sunat mutlak? Salah satunya sebelum Jumat. Karena salat Jumat itu kata beliau-beliau yang berpendapat bahwa tidak ada sebelum Jumat rawatib qabliyah. Yang ada badiah. Berarti apa? Salat sunat mutlak. Salat berapa mampu? 2 mampu, tambah 2, tambah 2, tambah 2, mampu. Yang 2. Diberi kebebasan. Nah, semua salat-salat ini namanya tatawwu atau nafilah atau sunnat. Nah, doakan sunat namanya, sembahyang sunat. Kepada anak-anak kita ini kan kita bawa nih. Jangan sampai disuruh juga salat sunat. Salat sunat jangan. Kita sudah besar. Lain dengan adik-adik kita yang kelas 7. Adik-adik kelas 7 itu pura-pura tidur, pura-pura doa supaya jangan suruh salat sunat. Aneh-aneh lakunya. Biasa adik-adik. Nama saya anak-anak kan. Cilu-ciluan, makin ketek badannya makin ciluan. Ya disuruh tuh, salat sunat. Kadang-kadang dibentak, salat, baru salat. Tapi yang sebesar-besar ini jangan dibentak. Habis salat fardu salat saja. Tiba di masjid salat saja, itu sudah jelas salat. Karena gunanya untuk pelengkap, penyempurna. Salat-salat fardu kita yang kurang. Kenapa begitu? Yang mula-mula sekali, balik lagi ke penting. Yang mula-mula sekali, yang pertama kali dihisab, diperhitungkan, dipertanggungjawabkan. Semua amalan kita itu yang mula-mula salat. Yang mula-mula salat. Bukan berarti semua pekerjaan, masalah ibadah. Masalah amalan yang mula-mula, ya salat. Nah, kalau salat itu yang mula-mula, maka baru salah. Untuk menyempurnakannya dengan salat-salat sunat. Begitulah semua amalan-amalan yang wajib fardu. Puasa ada puasa sunatnya. Zakat ada sedekahnya. Haji ada umrahnya. Itu kan? Puasa ada puasa sunat. Haji ada umrah. Kalau zakat ada sedekah. Jadi amalan-amalan wajib begitu juga nih, dilengkapi dengan yang kurang-kurang. Ambil contoh puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu punya rawatib juga dah. Rawatib qabliyahnya itu Syaban. Rawatib ba'diyahnya itu puasa Syawal. Tapi jangan sebut pula puasa rawatib, nanti ketawa orang. Puasa rawatib, di mana ngaji? di Langga. Pasti di Langga aja nantinya. Ada puasa rawatib.
Tidak miripnya seperti itu. Supaya sempurna puasa kita sempurna. Sebab puasa kita pun banyak loh. Banyak cepuak-cepuaknya. Nah, lengkapi dengan salat-salat sunnah. Alhamdulillah anak-anak kita setiap Kamis puasa. Ada yang Senin Kamis. Ada yang masih tegak 3 kali sebulan. Sekali bisa. Kalau kita ini ada yang tidak bisa karena sibuk, letih, lelah. Yang bisa kerjakan. Melengkapi puasa Ramadan. Melengkapi. Kalau zakat, ya imbangi dengan sedekah sunat. Karena zakat kita kadang-kadang entah diterima entah tidak. Nah, imbangi dengan apa? Dengan sedekah-sedekah, dengan infak-infak. Begitu semuanya. Kesimpulan gaji kita karena orang sudah azan, lonceng sudah berbunyi dan pengurus sudah melihat saya. Kesimpulan gaji adalah bahwa salat itu tiang agama imaduddin. Posisi kedudukannya tidak bisa disetarai. Jangankan dilebihi, disetarai oleh ibadah lain tidak bisa. Salat fardu ya. Salat itu barometer orang. Kalau tidak salat sudah dicap dia kafir walaupun tidak keluar Islam. Karena ulama masih bertikai. Siapapun kita pasti salat kita kurang. Jangan ujub, jangan sombong. Mentang-mentang kita sudah belajar salat begini-begini, jangan anggap kita salat kita seujub. Jangan-jangan ditolak oleh Allah, sombong aja. Maka terus-meneruslah kita merasa kurang, perbaiki, lengkapi dengan salat-salat sunat. Dan itulah dan tak lain gunanya salat-salat sunat. Ya, semoga berfaedah, bermanfaat untuk kita. Ada yang ragu? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-arat. Arat itu ain ra dal. Arat penampakan, penayangan saja. Tidak terlalu diteliti, namanya hisaban yasira. Jadi hisaban yasira itu arat. Allahumma hasibni hisaban yasira. Hisab mana? Nukisa, diteliti. Nanti dah hisab dah, penampak saya. Nah hisab mana tu? Hisab dicek. Hisab mana? Tamasih mana lah kan? Hisab mana? Ya, hisab. Yang pertama arat, yang sebut hisab yang sirah. Yang kedua hisab. Salat sunat itu macam nama Pak. Ada salat sunat, ada salat tatawu, ada salat nafilah. Nafilah jamaknya nawafil. Jamak daripada nafilah nawafil. Arti nawafil itu tambahan. Tambahan di atas salat fardu. Jadi sunat, tatawu, nafilah atau nawafil. Itu. Ya, Pak. Sekian saja. Semoga berguna, berfaedah, bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan semoga kita termasuk orang yang selalu tidak merasa cukup, tidak merasa pede bahwa salat kita lah yang paling sempurna. Mudah-mudahan kita tidak begitu. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.